Suatu hari, ada seorang supir truk yang baru saja pulang setelah memuat beberapa barang. Assalamualaikum, Bu. Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok udah pulang aja sih? Bukannya Bapak selesai muatnya itu sampai besok ya? Ya, perkiraan sih besok, Bu. Tapi alhamdulillah hari ini Bapak udah selesai muatnya. Syukurlah kalau gitu. Jadi Bapak bisa istirahat dulu di rumah sebelum muat lagi. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu masak apa nih hari ini? Ya ampun Pak, Ibu belum masak lah. Karena kan niatnya Ibu masaknya besok. Makanya kalau Bapak itu misalnya mau pulang lebih awal, kasih tahu Ibu dulu dong. Supaya Ibu bisa nyiapin masakan buat Bapak. Duh, iya juga ya. Ya iyalah, dan emangnya Bapak nggak mampir-mampir gitu ke warung terus makan? Enggak, Bu. Soalnya Bapak lagi pengen cepet selesai muatnya. Makanya nggak mampir-mampir dulu ke warung. Yaudahlah, Bu. Mending sekarang Ibu masakin buat Bapak ya. Bapak udah lapar banget ini. Mager loh Pak, lagian Ibu juga belum belanja. Udah, mending kita pesan makanan lewat online aja Pak. Kalau pesan makanan lewat online, pasti ibu kan yang mau mesen dan pasti juga bakal mahal-mahal. Ya harus dong Pak, hehehe. Yaudah ya kalau gitu, Ibu pesenin makanan lewat online dulu. Jangan, Bu, udah Bapak beli di warteg aja ini. Bapak nih pelit banget sih, kan sekalian nyenengin istri Pak dengan beli makanan online yang enak dan juga mahal. Bukannya Bapak nggak mau nyenengin istri, Bu, tapi masalahnya uang pegangan Bapak itu tinggal sedikit lagi. Apalagi ya, besok Bapak mau muat lagi. Belum untuk beli bensinnya, beli makannya di jalan, dan banyak lagi lah. Alah, pelit mah pelit aja Pak, gak usah kebanyakan alasan. Udahlah, bete, mending Ibu main ke rumah Bu Ijah aja. Ampun, Bu, suaminya pulang kok malah mau main ke rumah tangga sih? Bodoh amat, salah sendiri Bapak pelit jadi suami. Di rumah Bu Ijah. Assalamualaikum Bu Ijah. Wih ya ampun, Bu Ijah udah rapi aja. Mau pergi kemana toh Bu? Waalaikumsalam Bu Rina. Ini loh Bu, saya tuh mau pergi ke toko buah. Wih, tumben-tumbenan. Mau lagi ada acara kah Bu? Enggak sih Bu, cuma pengen makan buah aja. Enak banget ya Bu Ijah, kalau lagi pengen makan buah tinggal beli. Kalau saya mah ya Bu, harus minta dan izin dulu sama suami. Kalau nggak boleh ya nggak bakal bisa beli dan juga makan. Duh ya ampun Bu Rina, ya sama aja toh. Cuma kan saya emang punya pegangan sendiri Bu, kalau lagi pengen beli apa-apa tanpa perlu minta ke suami. Karena kan saya buka usaha jualan keripik, makanya Bu, pas itu saya ajakin mau. Biar kita punya usaha bareng-bareng. Dan kalau pengen apa-apa nggak perlu minta terus ke suami. Apalagi kalau suami lagi nggak ada uang. Duh, masalahnya Bu, saya nggak biasa buka-buka usaha kayak begitu. Jadi ya, saya nolak tawaran Ibu deh. Ya, kalau nggak biasa kan bisa dibiasain Bu. Karena nggak ada salahnya loh kita buka usaha kecil-kecilan supaya punya pegangan uang sendiri. Ngomong-ngomong, Bu Rina ada apa nih? Tumben banget jam segini udah main ke rumah saya. Nggak apa-apa Bu, saya lagi pengen main aja. Soalnya saya tuh lagi sebel banget sama suami saya. Waduh, tapi maaf ya Bu, saya ini mau langsung pergi ke toko buah. Iya Bu, nggak apa-apa, mau gimana lagi. Tapi saya nitip ya Bu, boleh kan? Boleh Bu Rina, mau nitip buah apa? Buah anggur aja Bu ya, sekilo. Oke deh Bu, ya udah ya kalau begitu. Saya ke toko buah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa kan ya aku beli buah anggur sekali-sekali. Soalnya uang belanja yang dikasih Bapak kemarin juga masih lumayan banyak. Jadi ya bisalah aku ambil untuk beli buah anggur. Yalah kalau gitu mending sekarang aku main ke rumahnya Bu Wiwin. Soalnya males banget mau balik ke rumah. Sore harinya. Ya ampun, Bu, Bapak cariin dari tadi kemana-mana. Ternyata di rumahnya Bu Wiwin toh. Bukannya tadi Ibu bilang Ibu main ke rumahnya Bu Ijah ya? Kok bisa-bisanya sih tiba-tiba udah di rumah Bu Wiwin aja? Suka-suka Ibu lah Pak. Bapak nggak usah sok ngatur gitu ya. Bapak tuh bukannya mau sok ngatur. Cuma kan ya, seharusnya Ibu tuh ngomong dulu sama Bapak kalau pergi kemana aja gitu. Dan kalau main ke rumah tetangga tuh jangan lama-lama, Bu. Ini sampai sore gini loh. Makanya sadar diri lah Pak. Bapak tuh jadi suami pelit banget tahu nggak? Ibu jadi nggak sudi ya mau ngasih tahu pergi kemana dan sampai berapa lama.
Bapak kan udah bilang bu, bapak tuh bukannya pelit, tapi uang pegangan bapak pas-pasan. Lagian kan ibu juga udah bapak kasih uang bulanan yang cukup. Kalau bapak punya uang lebih, pasti bapak bakal beliin apa yang ibu mau deh. Ah, ngomong gitu terus. Tapi kenyataannya ya, gaji bapak jadi supir truk tukang muat itu nggak mencukupi pak. Dan nggak pernah dapat lebih, malah kurang dan pas-pasan. Udahlah, mending ya bapak tuh sekarang berangkat muat lagi sana. Ya ini juga bapak nyusulin ibu karena bapak mau pamitan memuat lagi. Loh, jadi beneran mau muat lagi toh sore ini? Bukannya besok ya? Alhamdulillah bapak dapat muatan lagi bu untuk sore ini. Udah ya, ibu jangan marah lagi, nanti bapak beliin sesuatu deh. Bener ya? Awas aja sampai nggak dibeliin sesuatu nanti. Iya tenang aja, makanya ayo pulang yuk. Bapak langsung mau berangkat muat ini. Ya udah deh. Di rumah, Akhirnya bapak berangkat juga muat lagi sore ini. Ya, aku bersyukur sih bapak bisa dapat pesanan muatan sore ini. Jadi bisa dapat tambahan lah. Itu Bu Ija kan? Bu Ija. Bu Rina, pas banget Bu. Saya emang mau mampir ke rumah Ibu. Nah, ini Bu, anggur 1 kilo titipan Bu Rina. Wah, terima kasih ya Bu Ija. Tapi ngomong-ngomong, Bu Ija kok lama banget sih ke toko buahnya sampai jam segini? Saya udah nungguin loh Bu dari tadi. Maaf ya Bu Rina, soalnya tadi saya mampir dulu ke rumahnya saudara. Makanya lama. Walah, pantesan aja. Lain kali Bu, kalau mau lama atau mampir ke tempat saudara ketika dititipin, ya kasih tahu dulu lah Bu. Nggak kasihan apa sama yang nitipin udah nunggu. Iya Bu, saya benar-benar minta maaf ya. Soalnya HP saya tadi lobet, makanya nggak bisa ngasih tahu Bu Rina. Iya deh, kali ini saya maafin, tapi jangan diulangin lagi ya Bu Ija. Iya Bu Rina, siap. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Baguslah kalau gitu. Ya udah Bu, ini uangnya untuk bayar anggur titipan saya yang 1 kilo ini. Iya Bu. Tapi ini kurang loh Bu. Ibu kan tahu sendiri harga anggur sekarang 1 kilo itu mahal. Ini loh Bu Rina cuma ngasih setengah dari harganya. Ya gimana Bu, saya punyanya segitu. Lagian Ibu kenapa sih benar-benar beliin anggur 1 kilo? Seharusnya ya Ibu berpikir lah Bu, kalau saya itu nggak mampu untuk bayar anggur 1 kilo. Wah kocak, Ibu Rina sendiri loh yang bilang kalau Ibu tuh nitip anggurnya 1 kilo. Kok tiba-tiba saya disuruh mikir sih? Aneh banget jadi orang. Ibu harus ngertiin lah Bu, kondisi orang jangan disamain sama kondisi Ibu yang punya pegangan uang sendiri. Udahlah, saya nggak mau berdebat sama orang yang nggak paham dan nggak berpikiran luas kayak Ibu. Saya mau masuk rumah dulu. Makasih loh ini udah mau dititipin beli anggur. Bu Rina, tunggu dulu. Astagfirullah, tuh orang yang bener-bener bisa-bisanya loh nitip buah anggur 1 kilo tapi bayarannya setengah doang. Kurang banget ini. di dalam rumah, Wih, aku nggak nyangka deh ternyata berhasil. Walaupun Bu Ija sempat marah-marah dan nggak terima, tapi pada akhirnya tuh orang pergi juga setelah aku masuk ke dalam rumah. Enak juga ya nitip beliin sama orang dan bayarnya kurang. Hahaha. Kalau beli sendiri kan nggak mungkin bisa bayar cuma segitu. Kalau gitu besok-besok aku nitip sama orang-orang aja deh kalau mau beli sesuatu supaya bisa bayarnya lebih murah. Duh, ini si Riko ngapain sih tiba-tiba nelpon? Halo, assalamualaikum dek. Ada apa toh kamu tiba-tiba nelpon? Mbak lagi gak ada uang ya untuk ngutangin kamu lagi. Waalaikumsalam. Ya ampun mbak, tenang aja, aku nggak akan ngutang lagi kok. Malahan aku pengen ngebeli sesuatu buat mbak. Wah, kamu mau ngebeliin apa tuh? Jarang-jarang nih. Aku sih pengennya beliin baju buat mbak, tapi aku nggak tahu nih baju yang mbak suka dan modelnya gimana. Walah, jadi kamu pengen beliin baju? Ya udah, gini aja. Nanti Mbak bakal ngirim foto baju yang Mbak suka. Nanti kamu tinggal cari-cari aja tuh baju yang sesuai sama yang difoto. Wah boleh-boleh, kalau gitu nanti langsung kirim aja ya mbak, tapi jangan lama-lama. Ini soalnya aku udah di toko bajunya. Tapi Mbak boleh kan ya nitip beliin tas juga? Soalnya tas Mbak tuh udah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Ya boleh banget sih mbak, kebetulan juga ini mbak. Di samping toko bajunya ada toko tas gitu. Wah, kebetulan banget. Kalau gitu nanti Mbak kirim 2 foto ya. 1 foto baju yang mau kamu beliin untuk Mbak, satunya lagi foto tas yang Mbak titip. Oke deh mbak. Ya udah ya kalau gitu, aku tutup dulu teleponnya. Ingat loh, nanti langsung dikirim baju sama tasnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, tenang aja. Wih, asik nih. Aku bakal dibeliin baju sama si Riko. Terus aku juga sekalian titip tas sama si Riko. Ya, walaupun sisa uang yang aku pegang cuma 100.000, tapi seharusnya bisa lah ya. Sama mbaknya sendiri nggak mungkin kan si Riko itu bakal marah-marah dan nggak terima. Udah lah, mending kalau gitu aku kirim dulu nih foto baju sama tas yang sesuai sama selera aku. Esokan paginya, Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Ya ampun Riko, kamu gasik banget datang ke rumah mbak. Iya nih mbak, soalnya aku sekalian mau berangkat kerja. Oh iya, ini mbak baju yang aku beliin untuk dikasih ke mbak. Dan ini tas yang mbak titip kemarin. Wih, makasih banyak loh Riko. Sering-sering dong kamu ngebeliin barang buat mbak. Ya mbak tenang aja, nanti nunggu kalau kerjaan aku lancar ya. Dan udah punya banyak uang, aku bakal sering-sering kok beliin sesuatu buat mbak. Iya deh, iya. Oh iya, ini uang untuk bayar tas titipan mbak. Loh mbak, ini kok uangnya cuma 100.000? Harga tasnya loh mbak, 400.000. Ya ampun, ikhlasin lah, hitung-hitung kamu sekalian ngasih tas juga buat mbak. Astagfirullah mbak, Afan udah ngasih baju ini untuk mbak. Ini harga bajunya juga lumayan mahal loh. Dari awal aku cuma niatnya pengen ngasih baju aja. Kalau untuk barang yang lain kan gampang besok-besok bisa. Kalau aku udah ada uang lagi. Udahlah, nggak usah besok-besok, anggap aja sekarang. Masih untung loh, mbak ngasih uang 100.000 sebagai pembayaran tas titipan mbak. Karena seharusnya kamu itu ngasih juga tas itu tanpa mbak perlu bayar. Udah, mending sekarang kamu langsung berangkat kerja sana sebelum telat. Ini udah jam berapa loh? Ya ampun, ini dia lagi. Tapi gimana nih? Masa iya Barina cuma bayar 100.000 untuk tas titipannya yang harganya 400.000? Tekor banget ini aku jadinya. Riko, jangan malah ngelamun. Udah sana berangkat kerja. Iya ya mbak, ya udah ya. Kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha, berhasil lagi kan? Duh, enaknya bisa dapat baju gratis dan juga bisa dapat tas dengan harga 100.000, padahal harga aslinya 400.000. Ya, walaupun seharusnya si Riko itu ngasih semuanya secara gratis sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku bisa dapat dua barang hanya dengan mengeluarkan uang 100.000. Tiba-tiba, Bu Rina, itu tadi si Riko apa Bu yang habis dari sini? Bu Wiwin, iya nih Bu, betul banget. Nih lihat nih Bu, tadi adik saya tuh kesini karena ngasih saya baju dan juga tas baru. Wah, enak banget Bu Rina, punya adik yang baik dan juga mau ngasih-ngasih gitu. Ya iya dong Bu, soalnya saya juga kan tipe kakak yang baik, suka ngutangin dia kalau lagi kesusahan. Emangnya Bu Wiwin apa kalau keluarganya sendiri kesusahan gak mau ngebantuin? Ups. Bu Rina jangan asal ngomong ya. Saya loh bakal ngebantuin keluarga saya kalau lagi dalam kesusahan. Masa sih Bu Wiwin? Kemarin nyatanya kakak Bu Wiwin lagi terjerat banyak hutang, gak dibantuin tuh sama Bu Wiwin. Duh ya ampun Bu Rina, kalau ndak tahu urusan keluarga orang itu ndak usah so tahu. Saya loh sudah mencoba membantu kakak saya yang terjerat hutang itu. Tapi ya saya cuma bisa ngebantu sesuai dengan kemampuan saya doang. Saya ndak bisa ngebantu secara keseluruhan untuk nutupin seluruh hutang kakak saya. Sama aja dong Bu, kalau gitu berarti kan ibu nggak totalitas dalam membantu keluarga. Aduh, terserah ibu saja lah, saya ndak peduli. Capek lama-lama ngomong sama ibu tuh. Permisi Bu, saya mau beli bakso dulu. Bentar Bu Wiwin, jangan asal pergi dulu dong. Saya mau titip dong bakso juga. Duh, ini Bu Rina nih keterlaluan banget sih jadi orang. Udah tadi ngomongin aku, bisa-bisanya loh dia dengan pedenya mau nitip bakso sama aku. Tapi aku ndak bisa nolak nih, gak enak. Soalnya aku juga pernah titip sama dia. Bu Wiwin, boleh nggak nih saya nitip? Kok malah diem aja sih? Ya sudah boleh Bu. Ibu mau nitip bakso apa? Bakso biasa, bakso telur, atau bakso urat? Bakso urat ya Bu, yang besar. Soalnya saya suka banget Bu sama bakso urat yang besar. Ya sudah kalau gitu, saya beli bakso dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Ya ampun, pas banget nih aku lagi pengen makan bakso urat. Tapi kan aku udah nggak megang uang ya. Terus nanti aku bayar titipan baksonya pakai apa dong? Apa aku coba cari uang ya di kantong baju dan kantong celananya bapak?
Siapa tahu gitu ada 10.000. Ya udahlah aku cari dulu. Di tempat jualan bakso. Heh, Bu Ijah, beli bakso juga toh, Bu? Bu Wiwin. Iya nih, Bu. Bu Wiwin beli bakso apa aja tuh? Tumben-tumbenan beli baksonya 2 bungkus. Biasanya kan Ibu cuma beli sebungkus karena anak dan suami Ibu nggak suka makan bakso. Ini aslinya saya emang beli sebungkus, Bu. Tapi sebungkusnya lagi titipan Bu Rina. Duh ya ampun Ibu, kok mau sih dititipin sama Bu Rina? Ya mau, Bu. Soalnya saya juga pernah titip sama Bu Rina. Makanya Bu, kalau saya mau nolak titipan dia itu ndak enak. Walah, jadi begitu. Tapi saran saya Bu, hati-hati. Nanti dibayarnya kurang sama Bu Rina. Soalnya Bu, pas itu Bu Rina juga pernah nitip anggur 1 kilo sama saya. Dia bayarnya malah kurang. Waduh, emang iya kah Bu? Ya iya Bu Wiwin, nggak mungkin kan saya mau bohong. Tapi ya semoga aja kali ini ketika nitip sama Bu Wiwin, Bu Rina bayarnya full nggak kurang. Semoga aja ya Bu Ijah. Ya sudah kalau gitu saya mau mampir dulu ke rumahnya Bu Rina. Mau ngasih titipan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu Wiwin. Bu Ijah pun kemudian pergi ke rumah Bu Rina. Assalamualaikum. Bu Rina. Bu. Bu Rina. Waalaikumsalam. Ih ya ampun Bu, bikin kaget aja sih. Saya itu lagi asik scroll medsos loh. Duh, saya tuh bukannya mau ngagetin, tapi seharusnya Ibu denger lah. Saya panggil-panggil juga dari tadi. Ini bakso urat jumbo titipan Ibu, harganya 30.000. Wah, makasih ya Bu Wiwin udah mau dititipin. Nah, ini Bu uangnya. Loh Bu, ini uangnya kok cuma 10.000? Kan tadi saya sudah bilang harga baksonya itu 30.000. Ya ampun Bu, ikhlasin lah. Hitung-hitung sedekah sama saya. Ibu kan gak pernah tuh yang namanya sedekah sama saya. Ya anggap aja gitu, kali ini saya cuma bayar 10.000 dan sisanya Ibu yang bayar itu adalah sebuah sedekah. Ya ndak bisa gitu lah Bu. Saya itu loh ngebeliin bakso ini karena Ibu nitip, bukan karena mau sedekah. Dan saya itu nggak berniat mau ngasih sedekah ke Ibu. Kalau mau sedekah, mending saya sedekah sama anak yatim piatu lah Bu. Idih, Ibu Wiwin ini pelit banget sih jadi orang. Kan gak ada salahnya Bu, sekali-sekali sedekah sama tetangga sendiri. Ya emang gak ada salahnya Bu, tapi dari awal Ibu itu ngomongnya nitip, bukan minta sedekah. Sama aja kali Bu, udah gak usah diperpanjang. Berlebihan banget sih jadi orang. Udah ya, saya mau makan bakso dulu, permisi. Wah enak aja, ndak boleh. Pokoknya Ibu harus bayar secara full dulu ini baksonya. Dih, ya gak mau lah, kan udah saya bilang Bu, anggap aja sedekah. Jadi orang pelit dan berlebihan banget sih. Rasain nih. Astagfirullah Bu Rina, kok terlaluan banget sih jadi orang. Bisa-bisanya lo malah berbuat kasar dan dorong-dorong saya sampai jatuh. Makanya Bu, jadi orang itu jangan pelit dan jangan berlebihan. Udahlah minggir-minggir, saya itu lapar mau makan bakso. Di dalam rumah, Akhirnya tuh orang pergi juga, ngeselin banget sih. Bisa-bisanya loh dia nggak merelakan sisa pembayaran bakso titipan aku. Padahal kan cuma 20.000. Gitu aja diperpanjang. Udahlah, mending sekarang makan bakso dulu. Aduh, ini bapak ngapain juga pakai acara nelpon-nelpon segala. Kenapa sih mau makan bakso aja susah dan banyak yang ganggu? Halo, assalamualaikum. Ada apa sih pak? Ibu itu ya mau makan bakso. Jangan diganggu. Waalaikumsalam Bu, Ibu sekarang lagi di mana? Kalau Ibu lagi di dalam rumah, keluar Bu sekarang juga. Idih, bapak ini apa-apaan sih? Nelpon dan tiba-tiba nyuruh keluar rumah. Kan ibu udah bilang pak, ibu itu mau makan. Bapak kan mau pulang Bu, tapi tiba-tiba ini mobil truk Bapak remnya blong dan ngarah ke rumah kita sekarang. Bapak takut Ibu kenapa-napa kalau Ibu dalam rumah, karena kemungkinan besar ya Bu, ini mobil truk yang Bapak kendarai bakal nabrak rumah kita. Loh, bapak nih astagfirullah. Kok bisa sih pak? Arahin ke tempat lain lah pak, jangan ke rumah kita. Bapak udah berusaha Bu, tapi ternyata gak cuma rem mobilnya doang Bu yang blong, tapi setirnya juga rusak, gak bisa diarahin lagi ataupun dibelokin. Makanya Ibu keluar dari rumah ya sekarang. Ih, bikin repot aja sih. Yaudah ibu keluar dulu. Pak, tahan, jangan tabrak dulu. Sakit banget pak. Maafin Bapak ya Bu, kalau gitu Bapak bawa Ibu ke rumah sakit ya. Bu Rina pun dibawa ke rumah sakit. Namun naasnya ternyata kakinya mengalami patah tulang yang menyebabkan dia lumpuh selamanya.